Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan cerita dari kelompok pelajaran makrografika komputer yang beranggotakan saya sendiri, Desa Safira, dan juga teman-teman yang lainnya dari Handi, Antika, dan juga Farida. Latar belakang grafika komputer adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer dengan bahasa lain. Istilah grafika juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara. Grafik komputer suatu proses penempatan, penyimpanan, dan manipulasi model dan citra. Model berasal dari berbagai bidang seperti fisik, matematik, artistik, dan bahkan fitur abstrak. Pengertian grafik komputer. Bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2 dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3 dimensi. Pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition grafika komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Sejarah grafik komputer. Seperti bidang ilmuwan, sejarah grafika komputer sangat bervariasi tergantung di mana kita melihat sudut pandangnya. Namun, beberapa nama menjadi pionir dalam pengembangan grafika komputer, yaitu diantaranya yang pertama ada William Fetter yang mempopulerkan istilah komputer grafik pada tahun 1960. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat ia bekerja, yaitu Boeing. Citra yang diproduksi menggunakan plotter menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3 dimensi tubuh manusia. Yang kedua ada Ivan Sutherland, yaitu seorang mahasiswa MIT pada tahun 1961, menciptakan program komputer yang disebut Sketchpad. Dengan bantuan light pen, seorang dapat menggambar bangun sederhana pada layar komputer. Selanjutnya ada aplikasi-aplikasi grafik komputer. Ada beberapa area di mana aplikasi grafika komputer dapat dimanfaatkan, yaitu di antara lainnya ada user interface, ada membuat presentasi, cetakan digital, CAD atau CAM, seni dan komersil, dan pengontrolan proses. Next. Selanjutnya, teknologi output. Ada beberapa area di mana aplikasi grafika komputer dapat dimanfaatkan, yaitu raster, scan display, random scan display, monitor color CRT, flat panel display. Selanjutnya. Next. Mundur. Model dasar grafik komputer. Grafika komputer adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan atau produksi gambar atau citra menggunakan komputer melalui tahapan tasks. Nomor 1, pemodelan, modeling, atau pemodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris, pemodelan objek 3D. Dalam bentuk geometris ini dimaksudkan agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematis. Yang kedua ada rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Yang ketiga ada animation. Animation atau animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafik. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan, baik gerakan manusia.
Selanjutnya. Metodologi penelitian. Dalam taksonomi Bloom, ada 2 dimensi, rumusan tujuan berisikan 1 kata kerja dan 1 kata benda. Menurut Bloom, proses kognitif adalah segala upaya yang menyangkut aktivitas otak. Pada awalnya, taksonomi Bloom hanya mempunyai 1 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif yang terdiri dari 6 jenjang proses berpikir, yaitu 1. Pengetahuan, atau bisa disebut hafalan, ingatan atau knowledge. 2. Pemahaman, comprehension. Yang ketiga, penerapan, application. Yang keempat, analisis. Yang kelima ada sintesis atau sintesis. Yang keenam, penilaian. Kedua, akan tetapi adanya revisi taksonomi Bloom ini kini menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif. Telah dijelaskan bahwa revisi taksonomi Bloom terlihat dari 3 tahap perubahan, antara lain perubahan terminologi, perubahan struktural, dan perubahan penekanan. Adapun revisi taksonomi Bloom 2 dimensi akan dijelaskan sebagaimana berikut. Satu, dimensi pengetahuan. Hasil riset-riset sains kognitif tentang perkembangan keahlian, cara pikir ahli, dan pemecahan masalah. Pengetahuan adalah sebuah domain yang spesifik dan kontekstual. Pengetahuan merefleksikan spesifikasi domain, peran pengalaman, dan konteks sosial dalam mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuan. Dalam dimensi pengetahuan terdapat 4 jenis pengetahuan. 4 jenis pengetahuan yang akan dijelaskan dapat membantu para pendidik memutuskan apa yang akan diajarkan. Klasifikasi jenis-jenis pengetahuan. A. Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa ketika akan mempelajari disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Dalam pengetahuan faktual terdiri dari 1. Pengetahuan tentang terminologi. Pengetahuan ini melingkupi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan non-verbal. Misalnya, kata, angka, tanda, dan gambar. 2. Pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Pengetahuan ini meliputi informasi yang mendetail dan spesifik. B. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antar 2 atau lebih kategori, atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model mental, atau teori yang implisit atau eksplisit dalam beragam model psikologi kognitif. C. Pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural meliputi bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode penelitian, dan kriteria untuk menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Pengetahuan prosedural bergulat dengan pertanyaan bagaimana. Dengan kata lain, pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang beragam proses. Pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan tentang
kognisi secara umum dan kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Pada pengetahuan ini meliputi 3 subjenis. 1. Pengetahuan strategis. 2. Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. 3. Pengetahuan diri.